Saya jualan perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga di Ya. Pasar Weleri ini ya? Di Pasar Weleri ini ya. Ya. Terus waktu kebakaran ini Bapak di sini juga? Saya di sini waktu Ceritanya kebakaran. gimana itu, Pak? Ya, waktu itu kan saya jualan perabot rumah tangga. Saya itu waktu malam hari itu saya lagi duduk di rumah. Terus saya dapat WA dari temen pedagang pasar. Kalau ada pasar kebakaran Weleri itu saya langsung lari menuju lokasi. Ternyata api sudah mulai membesar. Namun saya tidak mau ambil risiko untuk menyelamatkan barang dagangan saya. Soalnya yaitu waktu kejadian itu kan saya di sini waktu kebakaran tidak mau ambil risiko untuk menyelamatkan dagangan saya, bahwa saya pasrah biar dagangan saya itu udah habis, tidak masalah. Terus habis dari sini saya jualan di rumah selama 1 tahun. Terus setelah 1 tahun saya ikut relokasi di pasar Baurekso Jenarsari. Berapa lama Pak ini? Di Baurekso kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Iya. Terus setelah itu saya menempati di pasar Kolkuning selama 1 tahun juga dari ini. Rame juga Pak? Seramai di Pasar Weleri nggak? Ya, ramenya masih rame pasar yang dulu. Ya. Pembeli juga tidak seperti dulu. Ya. Harapannya bisa menempati, bisa pulih kembali seperti pasar yang dulu yang rame. Sini kan senternya perdagangan di Pasar Weleri sini. Harapannya bisa pulih lagi setelah 3 tahun pasar kebakaran. Saya berjualan di Pasar Weleri ini mulai awal pembangunan pasar hingga sampai sekarang. Jualan apa Bu? Jualan saya sembako dan sayur komplit. Ya, Berarti sudah berapa tahun Bu jualan ini? 25 tahun. Waktu kebakaran itu prosesnya seperti apa Bu? Pada saat kebakaran jam 7:30 itu ya, saya dan suami saya sudah tahu pada saat posisi mau belanja ke pasar malam. Api pada saat itu pasti di posisi pojok sana. Terus suami saya langsung lari ke atas, ke pasar atas, ikut mencabuti semua kabel-kabel listrik. Keinginannya biar tidak menjalar semua apinya. Sebelum terjadi kebakaran besar, damkar pada saat itu datang, datang. Kepikiran suami saya, oh ini pasti bisa diatasi, ada damkar. Ternyata damkar datang hanya air nyemburnya sedikit. Air nyemburnya sedikit, damkar pergi, hendak kembali, api sudah sampai ke atas. Terus saya mau menyelamatkan dagang saya sudah tidak berani, sudah tidak bisa. Karena api sudah begitu agak besar yang sebelah utara. Kios saya kondisinya kan saya lapak, kondisinya ya pada saat itu ya hancur, sudah tidak ada tersisa apapun, tidak ada yang bisa saya ambil. Mau saya ambil saya takut nanti saya kejebak api, malah susah sayanya. Pada saat pasca kebakaran 1-2 hari saya langsung jualan sedikit-sedikit di bawah pasar. Pasar Kobong itu, terus setelah itu berbondong-bondong ada relokasi ke pasar ke Baurekso punya Dishub. Saya ikut ke sana bangun, terus sampai berapa bulan saya bertahan di sana karena menurut saya tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan. Sepi, tidak ada, karena tidak ada peminat baku saya yang ke sana, tidak ada pelanggan saya sana, tidak ada. Terus saya sampai di sana 7 bulan atau 8 bulan saya cabut dari pasar Baurekso karena saya jualannya malam. Saya cabut dari pasar Baurekso, saya mencari lahan yang terbagus buat saya. Untuk sekarang jualannya gimana? Untuk saya sekarang jualan di Pasar Weleri 2. Lah itu menempati milik kios adik saya. Karena saya minta pertolongan, Pak Jaluk minta tolong siapa? Udah, yang penting saya bisa jualan gitu aja. Harapannya saya sendiri pribadi menginginkan semua pedagang bisa masuk kembali ke Pasar Weleri. Untuk paling spesial ya, mereka yang pedagang pasar sudah
tertib admin. Jualan di pasar Weleri itulah yang asli, yang punya admin yang bisa memperlihatkan apa yang sudah dia mempunyai haknya itu. Kalau yang tidak bisa memperlihatkan, yo tidak bisa nanti dulu. Nah, menurut saya seperti itu, menurut saya. Pemirsa Catatan Sang Jurnalis, berjumpa lagi dengan saya Galus Sarkinanti dalam Catatan Sang Jurnalis episode kali ini. Nah, mumpung saya ada di Kabupaten Kendal ini pemirsa, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana potret Pasar Weleri Kendal yang sempat terbakar pada tahun 2020 silam dan saat ini tengah dibangun kembali untuk membangkitkan perekonomian di Weleri Kabupaten Kendal ini. Nah, kami akan mengajak pemirsa untuk melihat seberapa jauh progres dari pembangunan tersebut dan simak selengkapnya hanya di Catatan Sang Jurnalis. Pasar Weleri yang terbakar pada November 2020 lalu sangat diharapkan pembangunannya oleh masyarakat, terutama para pedagang yang menggantungkan hidup berjualan di pasar induk tradisional terbesar di Kabupaten Kendal tersebut. 3 tahun lamanya masyarakat menunggu pembangunan pasar ini. Baru akhirnya Pasar Weleri 1 mulai dibangun tahap 1 pada 26 Juli 2023 lalu dengan menggandeng rekanan PT Simarder Bintang Rama KSO. Bangunan Pasar Weleri 1 seluas 9.000 meter persegi ini dibangun dengan konsep modern serta menambahkan motif bata terakota di bagian atasnya yang belum pernah ada pada konsep pasar-pasar lainnya. Kini, proyek pembangunan Pasar Weleri 1 ini masih terus berjalan, mengejar target pembangunan yang telah ditentukan selama 150 hari. Pemirsa Catatan Sang Jurnalis, saat ini saya tengah berada di lantai 2 proyek pembangunan Pasar Weleri Kendal yang saat ini tengah dibangun dalam proses pembangunan tahap 1 yang dulunya Pasar Weleri Kendal ini sempat terbakar pada tahun 2020 silam. Dan nantinya di pasar ini akan digunakan oleh para pedagang untuk memperjualbelikan barang dagangan mereka. Dan seperti Anda lihat pemirsa di sebelah kanan kiri saya, di belakang saya, ini nampak para pekerja tengah mempekerjakan pekerjaan mereka untuk menyelesaikan tahap pembangunan Pasar Weleri Kendal ini pada tahap 1. Dan akan kita pantau bagaimana proses dan progres pembangunannya. Dan tentunya simak liputannya dalam Catatan Sang Jurnalis. Nah, pemirsa Catatan Sang Jurnalis, saat ini saya tengah bersama dengan Pak Tony Ariwibowo nih selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal. Apa kabar Pak Tony? Alhamdulillah, sehat walafiat, tetap semangat. Oke, Pak, ini mumpung kita ada di proyek pembangunan Pasar Weleri ini, progresnya seperti apa Pak ini? Progres untuk pembangunan Pasar Weleri ini alhamdulillah sudah masuk 90%. 90% ya? Insya Allah nanti kalau saya dengan kontrak selesai tanggal 21 Desember. Tapi kalau kita lihat situasi ini mungkin sebelum tanggal kontrak selesai, insya Allah selesai. Ya, selesai ya, lebih betul. cepat gitu ya. 100% insya Allah. Oke, Ya. ini tahap berapa Pak kalau boleh tahu? Ini masuk di tahap pertama. Tahap pertama. Untuk membangun Pasar Weleri. Rencananya ada berapa tahap? Insya Allah nanti akan kita bangun 2 tahap. Oh, 2 tahap. Ya, 2 tahap ini. Di tahap kedua nanti di tahun 2024 begitu. Ini baru dalam perencanaan. Oh, perencanaan. Iya, baru perencanaan untuk prosesnya. Iya. Maaf, ini baru tahap ke Ini tahap pertama, betul. Pak, ini kita ke flashback lagi nih Baik, Pak soal peristiwa kebakaran yang dulunya memang menimpa Pasar Weleri Kendal ini. Nah, untuk pulih kembali nih Pak, untuk relokasi dari kebakaran itu seperti apa Pak prosesnya? Sejak terjadinya kebakaran di akhir tahun 2020 kemarin, pemerintah Kabupaten Kendal berusaha untuk merelokasi. Untuk titik relokasi ini kita taruh di mana? Terminal Barokso maupun eksternal call yang ada di depan pasar ini gitu. Untuk sementara jadi teman-teman pedagang sementara sudah menetap dan beberapa ada di titik wilayah di Weleri. Demikian, Mbak. Oke, berarti memang ada dua
Berarti titik utama untuk relokasinya. Nggih. Yang lainnya mungkin juga menyebar ke lokasi masing-masing Nggih, juga betul, ya Pak ya. betul, betul. Kalau untuk total pedagang sendiri yang dulunya berjualan di pasar Nggih. Weleri ada berapa Pak? Total pedagang di Weleri kita ada 1.806 pedagang 1.806. yang menempati los maupun kios. Oke, Nggih. dan itu semua direlokasi ya Pak ya? Nggih, kita relokasi, betul. Itu apakah nanti juga akan diajak ke sini semua Pak? Nggih, lah ini karena kondisi baru 50%, jadi los kios yang terbangunkan ini ada sekitar 812. 812. Nggih, untuk tahap pertama ini. Jadi nanti ada prioritas-prioritas yang akan kita lakukan. Nah, ini baru kita bahas dengan teman-teman paguyuban karena real yang ada memang kita belum bisa menampung Belum semuanya. Nggih. Apakah nanti salah satunya akan kita undi, nggih, atau bagaimana ini baru kita rumuskan bareng-bareng dengan teman-teman paguyuban. Oh, Demikian, berarti Mbak. memang masih dalam tahap perumusan ya? Karena kan Nggih, memang nggih. dari pedagang dan juga masyarakat pasti bertanya-tanya Pak ya? Betul, Ini betul, pasar betul. sudah 3 tahun menanti, kemudian Nggih. dibangun, untuk masuk ke sini harus seperti apa Iya, gitu. betul, Oke. Mbak. Nggih. Terus kemudian dari proses undian itu tadi yang diprioritaskan itu apakah dari pedagang asli yang berdagang di sini atau ada Nggih. pedagang dari luar juga yang boleh masuk ke sini Pak? Terus kalau kita bicara Permendaknya adalah pedagang lama. Pedagang Itu lama. ya Permendaknya, pedagang lama itu prioritas kita. Jadi pedagang lama tadi ada 1.806. Padahal kita hanya menampung 812. Sementara. Jadi, sementara ini, nggih. Terus ini yang tahap pertama ini kita akan berusaha mencari filter-filter kira-kira yang bisa diterima oleh teman-teman pedagang. Filter itu apa? Yang perlu nanti dipakai kami yang kita tawarkan kepada pedagang. Kira-kira apakah nanti dari ketapatan untuk pembayaran retribusi atau sejauh mana baru kita tawarkan. Tapi yang jelas kita hanya bisa menampung tahap pertama 50% dulu. Ini Mbak. Nah ini Pak, untuk istilahnya kalau istilah Jawa mengayam-ayam para pedagang ini Nggih. yang mungkin belum menampung, ini seperti apa untuk belum ketampung ke sini Nggih. Pak nanti? Jadi sementara yang belum tertampung otomatis masih melakukan aktivitas di 2 tempat relokasi relokasi tadi itu itu. tadi ya, Pak, Nggih, ya. laras. Nggih. Oke, jadi memang sudah Nggih. disediakan di sana sementara dulu. Nggih, Baru betul. nanti kalau sudah ada tahap selanjutnya ditarik lagi ke sini. Iya, gitu ya, betul. Pak, Kita ya? pastikan ditarik. Pastikan. Nggih. Nah, Oke, betul. mekanismenya baru dirumuskan. Iya, Gitu. betul. Oke. Nggih. Pak, ini kalau untuk pembagian kios-kiosnya nanti seperti apa Pak untuk klasifikasi kios-kiosnya Nggih. itu? Kalau klasifikasi kios maupun los ini sudah kita tentukan berapa jumlah kios, los basah maupun kering kita lakukan. Tapi sebelum jawab, saya ajak jenengan keliling dulu. Pak. Oke, Kita cek boleh. lokasi. Oke, mari, Oke, Pak. Nggih. Mbak Galuh, kita Iya. sekarang posisi di lantai 2 di bagian Oh, depan sendiri. ya. Ini Nah, apa, Pak? ini contoh kios yang peruntukannya untuk food court. Oh, untuk Nggih, food court. nanti kita akan kita sudah dibangun 12 food court dari total 104 kios. Oke, Jadi berarti- sisanya yang 92 nanti untuk yang lain selain food court. Berarti ngaten. emang Nggih. spesial ya Pak, ada food courtnya juga Betul, ya Pak ya di betul, atas. nggih, Tujuannya nggih. ini apa sih Pak kalau ada food courtnya seperti ini? Jadi Pemda berupaya untuk memfasilitasi teman-teman UMKM sekaligus untuk meramaikan Kota Weleri ini. Oh. Insya Allah ini bisa dipakai, dioperasionalkan sampai malam. Khusus food court ini. Food court ini Jadi ya, nanti Pak, kita ya. berikan jalur kanan kiri, nggih, untuk lalu lintas masyarakat yang pengen mengakses food court ini. Oke, mau jajan gitu ya Pak? Iya, di sini betul. ya. Oke. Wisata Nanti kuliner ini Yang ceritanya. menempati di sini tuh siapa Pak? Ini pedagang-pedagang lama juga. Oh gitu, Nggih, yang termasuk yang tadi juga ya betul, Pak ya? betul, betul, Oke, betul. Nggih. oke. Setelah ini kita kemana Pak? Nggih, kita lanjut melihat los nggih Mbak nggih. Oke. Maupun basah maupun kering ini. Oke, siap. Baik, di lantai 1 kita turun. Monggo. Ini kita di lantai 1, Mbak Oh, Galuh. iya, lantai Ini satunya posisi apa, Pak? kita di los basah. Los basah, Nggih, los itu basah, tempatnya betul. apa aja Pak? Ya ini untuk jual daging, jual ikan seperti itu. Nggih. Ada berapa Pak totalnya ini? Nggih. Yang los Total ini ada 88. basah? 88. Dengan ukuran 2x2 ini. 2x2 tuh satu Nggih. kali ini Satu Pak, ya? ya, satu kios ini, satu kios los ini, 2x2. satu los ini, mohon maaf, Oke. ya. Dari betul. sana ya Pak, sampai sana berarti ya Ya, Pak ya? betul, Untuk nggih, dagingnya. sampai ke sana. Jadi memang Betul. diplotkan ya Pak, yang basah sendiri, yang itu sendiri. Ya, betul, Gitu, nggih. Pak, ya. Jadi jalan ini Selasar ini ukurannya juga sesuai dengan standar, nggih, 2 meter ini. Nah, kita ajak jenengan lihat los kering nggih. Oke. Oke, ya. monggo. Monggo Pak. Mbak Galuh, kita di lantai 1 yang ada keramik
warna putih, Putih ini selasar untuk jalan. Oh, untuk aksesnya ya Pak ya? Betul. Kemudian untuk yang samping kanan kiri Pak? ini di floor ini nanti kita setting menjadi los-los kering. Oh, los kering. Los Totalnya kering itu ada seperti apa aja Pak? Ini dipakai untuk jual-jualan sayur, sayuran. betul, mungkin rempah-rempah. Jadi yang sifatnya yang non basah. Non basah. Iya, betul. Totalnya di berapa nih Pak? Total ada 620-an ini. Oh, 620. Itu untuk yang di bawah aja ya Pak ya? Untuk yang ini. Total semuanya. Total semuanya. Ya, atas dengan bawah itu, betul. Dari sana sampai kanan, sana. kiri, atas. Sama atas juga. Laras. Luar biasa. Berarti nanti hadap-hadapan gitu ya Pak ya konsepnya ya Pak? Betul. Jadi menghadap ke menghadap ke jalan ini. Akses ini ya. Ke akses ini yang selebar 2 meter ini. Lebarnya itu juga udah diatur ya Pak ya? Diatur standar kita Standarnya 2 meter ya, ini. Pak, ya? Betul. Oke, luar betul, biasa betul. Ini. Coba kita cek kios selanjutnya. Kios nggih. selanjutnya. Oke. Oke, Monggo Mbak, siap. silakan. Nggih. Nggih. Mbak Galuh, Ya, Pak. ini kita berada di salah satu contoh kios. Kios. Nggih. Ini kios apa Pak? Ini kios dipakai untuk dulu teman-teman pedagang itu dipakai untuk jualan baju, nggih, termasuk mungkin beberapa lembaga keuangan melakukan aktivitas di sini. Oke. Nggih. Totalnya ada berapa ini Pak? Total ada 104 kios. 104 Nggih, kios. 104 kios. Nggih, Oke. betul. Di atas dan di bawah juga ada Ya, juga. totalnya 104 tadi itu. Oh, di Nggih, atas sama bawah. betul. Ya nih Pak, kan sudah terbangun ini pasarnya di Nggih. tahap 1. Nggih, nggih. Harapan dari jenengan seperti ini seperti apa? Harapan kita, pemerintah daerah menginginkan, ayo rekan-rekan masyarakat, termasuk teman-teman pedagang, kami pemerintah sudah berusaha untuk menyiapkan pasar yang baru, aktivitas segera menyesuaikan lagi, tempat insya Allah sangat nyaman, termasuk tumbuhkan kembali perekonomian lewat pasar Weleri yang luar biasa ini. Tempatnya sudah luar biasa, Nggih. harus bisa menumbuhkan perekonomian yang luar Betul, biasa juga, betul, gitu ya Pak ya. nggih. Terima kasih Pak Nggih, Tony sudah sami-sami. mengajak saya berkeliling-keliling pasar Nggih. Weleri ini ya Pak ya. Semoga Baik. nanti juga para pedagang ini merasa nyaman dengan pasar yang baru ini. Betul, Dan nggih. juga menumbuhkan perekonomian yang melejit ya Pak ya di Iya, Kabupaten Kendal ini. luar Terima biasa. kasih Nggih, Pak sama-sama, Tony. sukses selalu. Oke. Nggih. Dan demikian pemirsa wawancara kami dengan Pak Tony Ariwibowo ini selaku Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal untuk Anda. Pemirsa catatan sang jurnalis, di sebelah kanan saya ini sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Kendal, Diko M. Ganiduto. Mas Bupati, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas, kemarin kan saya dan juga tim ini kan sempat berkunjung ke proyek pembangunan Pasar Weleri yang saat ini ada di tahap pertama ini. Kalau saya boleh tahu, untuk mencapai pembangunan sekarang ini kan perjalanannya 3 tahun ya Mas untuk menanti pembangunan ini. Pengambilan keputusan sendiri dari pemerintah Kabupaten Kendal ini seperti apa Mas? Ya, jadi sebenarnya memang ini prosesnya sangat panjang sekali karena kebakaran Pasar Weleri itu terjadi ketika pada tahun 2020 pertengahan atau akhir saya lupa. Gitu. Dan saya dilantik 2021 bulan Februari. Jadi kejadian kebakaran ini sebelum saya dilantik. Menjabat ya? Sebelum saya menjabat. Kemudian ketika saya menjabat tentunya dengan seluruh keterbatasan pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kendal, kita sebenarnya dari awal dilantik sudah membahas salah satu pembahasan rapat di internal kita pemerintahan itu beserta seluruh jajaran saya, yaitu bagaimana Pasar Weleri bisa segera kembali. Tapi tentunya kita juga terus berikhtiar bagaimana caranya pasar ini bisa dibangun tapi tidak menggunakan anggaran APBD. Karena kita memiliki banyak program prioritas, kita memiliki banyak rencana pembangunan, sehingga kita berusaha dulu lah dengan segala opsi yang dimiliki untuk bisa mewujudkan pembangunan Pasar Weleri kembali. Nah, salah satunya tentunya saya memiliki komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat. Itu opsi yang pertama, kita berharap Pasar Weleri ini dibangun menggunakan APBN. Nah, tapi karena kondisi juga pandemi COVID-19, refocusing, anggaran juga dari pemerintahan pusat juga banyak yang dipotong, sehingga yang tadinya masih ada fleksibel, karena ini menjadi suatu, sebenarnya pembangunan pasar itu merupakan prioritas dari pemerintah pusat. Jadi penganggarannya itu ada khusus, mereka sebenarnya menyediakan kalau ada pasar, karena ini kan ekonomi kan, berkaitan dengan ekonomi. Ya, kemudian kita akhirnya fokus ke opsi yang kedua. Opsi yang kedua itu bagaimana kita bisa bekerja sama dengan swasta dalam membangun Pasar Weleri. Nah, di tengah perjalanan juga kita disulitkan dengan beberapa kebijakan dan aturan-aturan yang ada di pemerintahan, sehingga akhirnya opsi kedua ini juga tidak memungkinkan.
Kemudian pada tahun 2022 setelah kita 1 tahun lebih berikhtiar untuk bisa membangun tanpa menggunakan APBD, akhirnya opsi ketiga dan opsi yang terakhir itu akhirnya yang kita manfaatkan, kita laksanakan, sehingga sekarang pembangunan Pasar Wuleri ini menggunakan dana APBD. Jadi kita masukkan ke dalam salah satu program prioritas di pemerintahan Kabupaten Kendal. Jadi memang itu yang selalu kita laksanakan di pemerintah Kabupaten Kendal dalam menjalankan seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kendal itu, kita harus memiliki opsi-opsi gitu. Jadi kita tidak hanya berpasrah dengan satu opsi, tapi selalu kita mempertimbangkan beberapa opsi, mana kita cari yang terbaik, dan setelah itu kita laksanakan sehingga pembangunan ini bisa maksimal. Dan akhirnya sampai ke tahap ini ya? Akhirnya sampai ke tahap pembangunan. Ini ada berapa tahap totalnya nanti untuk finishing juga? Iya, sebenarnya Pasar Wuleri ini kan kita pecah jadi 2 tahap ya. Jadi ada 2 bangunan terpisah yang kita bangun sekarang ini tahap pertama dulu, kurang lebih sekitar 800 sampai 1000 pedagang. Jadi nanti akan tetap diteruskan ke tahap selanjutnya. Untuk tahap pertama ini menghabiskan berapa anggaran nih? Anggarannya kurang lebih sekitar 50 miliar. 50 miliar. Dan rencana untuk pembangunan di tahap selanjutnya ini kapan kira-kira? Kita akan rencanakan di 2024, insya Allah akan dibangun pada tahun 2025. Oke, berarti nanti tetap masyarakat masih menunggu ini tahap yang selanjutnya gitu ya Mas? Iya, tapi harapannya dengan adanya yang pertama dibangun ini juga sudah bisa memfasilitasi pedagang yang kemarin tidak bisa berjualan di Wuleri gitu kan. Karena sebenarnya dari 1.800 pedagang itu, 1.800 kios dan los itu sebenarnya pemiliknya itu nggak ada 1.800 gitu. Jadi ada satu pemilik yang punya 2 kios, misalkan satu pemilik yang punya 2 los dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita bicara pedagangnya sebenarnya nggak sampai 1.000. Oke. Tadi kan disebutkan bahwa yang di tahap pertama ini kan ada 800 kios ya yang akan bisa ditempati oleh pedagang. Nah ini untuk nanti total sisa dari pedagang yang nggak masuk ini kira-kira mau seperti apa dari pemerintah jadi sendiri? pendataan kita sementara dengan adanya 800 los dan kios ini kemungkinan besar kemungkinan cukup untuk memfasilitasi pedagang yang sekarang tidak berjualan di Wuleri gitu. Karena sejak kebakaran banyak juga pedagang-pedagang yang akhirnya mereka berjualan di tempat lain, terus juga ada yang pindah ke kabupaten lain gitu. Jadi yang sekarang masih ada dan masih komit untuk kembali lagi ke Pasar Wuleri itu kemungkinan besar kurang lebih sekitar 800. Sekitar 800 itu, sisanya mungkin nanti bisa menempati yang saat ini ditempati, relokasi dan sebagainya seperti itu ya. Oke, kalau kemarin saya melihat kan dari motif di luar itu ada motif bata. Nah, dari konsep pembangunan pasar ini sebenarnya seperti apa? Sebenarnya kita ingin semangatnya itu ingin membangun pasar modern ya, gitu. Jadi kita pengen bentuknya juga terlihat lebih modern, terus juga lebih perawatannya lebih mudah gitu. Karena kalau konsepnya batu bata untuk fasadnya itu akan lebih mudah untuk maintenance-nya, untuk pembersihan dan lain sebagainya. Sehingga memang kita ingin Pasar Wuleri ini bukan hanya sekedar pasar, tapi juga bisa menjadi suatu destinasi untuk masyarakat bisa mungkin jalan-jalan ke sana dan lain sebagainya gitu. Karena sebenarnya simple. Kalau mau melihat perbedaan pasar modern dengan pasar lama tuh apa? Kalau pasar lama tuh biasanya ada pagernya. Nah, kalau pasar modern itu di mana-mana sekarang yang baru-baru itu pasti nggak ada pagernya. Kenapa nggak ada pagernya? Karena memanfaatkan halaman depan itu sebagai bisa dibilang seperti RTH lah, ruang terbuka hijau. Jadi masyarakat juga bisa beraktivitas gitu. Jadi kegiatan malam hari juga ada, bukan hanya pasar aja gitu. Jadi nanti bisa menjadi ya destinasi masyarakat untuk kuliner dan lain sebagainya. Dan itu yang sedang diterapkan oleh Pasar Wuleri saat ini ya. Iya. Bisa jadi menjadi ikon yang menarik di Kendal juga. Iya, semua pembangunan yang kita bangun di era saya sebagai Bupati Kendal itu harapannya semuanya itu harus menjadi sebuah ikon gitu. Jadi kita nggak pernah bangun asal-asalan gitu. Dari konsepnya, terus juga dari arsitekturnya, semua itu kita coba desain untuk sesuatu yang ikonik gitu. Jadi memang ada added value terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oke, ada khasnya sendiri juga ya dari Mas Bupati sendiri. Nah, ini untuk mitigasi dari kebencanaan yang mungkin bisa jadi terjadi nanti setelah pembangunan ya. Semoga aja tidak terjadi. Dari pola mitigasi dari pemerintah sendiri seperti apa agar tidak terulang kembali? Sebenarnya pasar yang lama itu kan karena udah terlalu lama ya. Jadi jaringannya semua pun juga menurut saya sudah enggak diupdate gitu. Jadi selama ini itu tidak melakukan maintenance terhadap pasar-pasar yang ada di Kendal. Karena kan ketika sudah jadi kan dikelola juga oleh paguyuban dan lain sebagainya gitu kan. Jadi dari dinas pun juga mungkin nggak terlalu mengintervensi melihat bagaimana update-nya. Jadi harapannya kalau yang sekarang ini pastikan secara desain, terus secara teknis dan lain sebagainya ini sudah yang era hari ini. Gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Dan kita yang penting
kedepannya pasar-pasar yang ada di Kendal ini ya maintenance-nya itu harus kita perhatikan semuanya agar tidak terjadi bencana di kemudian hari. Oke, ini yang terakhir nih, harapan setelah dibangunnya Pasar Weleri Kendal ini untuk pedagang, masyarakat, dan juga mungkin untuk perekonomian di Kabupaten Kendal seperti apa, Mas Bupati? Ya, harapannya karena Weleri itu dulu ketika ada Pasar Weleri itu menjadi salah satu kecamatan dengan perputaran ekonomi tertinggi di Kendal, dan setelah pasar terbakar itu mungkin sedikit menurun. Harapannya dengan terbangunnya Pasar Weleri yang baru ini, ya ekonomi di Weleri khususnya bisa meningkat, berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kendal juga. Dan mudah-mudahan ini menjadi ekosistem yang pemerintah buat agar pembangunan di Kecamatan Weleri ini ke depan bisa lebih baik lagi. Karena kalau ada satu bangunan yang bagus, biasanya nanti menular. Yang swastanya kanan kirinya semua juga ngikut. Akan menyesuaikan juga. Itu harapannya sebenarnya. Oke, untuk masyarakat sendiri nih, yang nantinya kan sudah akan lebih nyaman lagi untuk berbelanja. Iya, saya tentunya berterima kasih kepada para pedagang yang terdampak dan juga masyarakat yang sudah bersabar karena kita berikhtiar maksimal sehingga hari ini sekarang pembangunannya sudah dimulai, insya Allah akan selesai akhir tahun, dan mudah-mudahan dengan dibangunnya Pasar Weleri ini menjadi semangat baru bagi masyarakat maupun pedagang untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupannya lebih baik lagi. Oke, satu lagi nih, kapan nih kira-kira nantinya akan ditempati oleh pedagang ini? Kita coba secepat mungkin, kita coba secepat mungkin. Saya juga minta dari dinas terkait untuk bisa paralel, jadi jangan nunggu ini selesai dulu baru proses proses pengundian dan lain sebagainya itu baru dimulai. Kalau bisa ini sambil penyelesaian, sambil itu dimulai sehingga nanti bisa lebih cepat lagi pedagang. Tapi paling lambat insya Allah ya kita estimasikan Januari atau Februari paling lama udah bisa masuk. Oke, tahun depan langsung bisa ditempati gitu ya. Oke, makasih Mas Bupati telah bersama kita di Catatan Sang Jurnalis. Dan itu tadi pemirsa wawancara kami dengan Bupati Kendal Diko M. Gandipito untuk Anda. Kini, selain berjualan dari rumah, sebagian pedagang Pasar Weleri juga menempati pasar relokasi yang terletak di Terminal Kol yang berada di Kota Weleri. Sirkulasi jual beli di pasar relokasi ini pun terus terjadi setiap harinya. Sembari menunggu selesainya pembangunan Pasar Weleri 1 yang saat ini tengah dikebut. Nah, pemirsa Catatan Sang Jurnalis, saat ini saya tengah berada di Terminal Kol, yang mana tempat ini merupakan salah satu tempat yang dijadikan sebagai relokasi pasar dari pedagang yang awalnya berjualan di Pasar Weleri yang terkena dampak dari kebakaran yang terjadi pada tahun 2020 silam. Dan kita tadi juga sudah melihat bagaimana dan sejauh apa progres pembangunan dari Pasar Weleri yang telah dibangun ini, dan kita masih akan menantikan kapan Pasar Weleri di Kabupaten Kendal ini akan diresmikan secara resmi. Dan terima kasih pemirsa telah menyaksikan Catatan Sang Jurnalis, dan terus saksikan Catatan Sang Jurnalis hanya di Lingkar TV. Dan akhirnya saya Gelus Karkinanti beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.